Halo, perkenalkan, saya Yutiani, calon guru penggerak Angkatan 4 SDN 02 Kalipapan Waikanan, yang akan berperan sebagai coach, dan rekan saya Yesi Lestari, yang akan berperan sebagai coach. Berikut kasus kami. Bu Yesi adalah guru kelas 4 SDN 02 Kalipapan. Akhir-akhir ini sering merasa gelisah, merasa tidak nyaman saat mengajar di kelas. Bu Yesi merasa kesal karena setiap mengajar muridnya kurang merespon pembelajaran yang ia berikan. Sepertinya murid kelas 4 merasa jenuh dengan cara mengajar Bu Yesi yang selalu menggunakan metode ceramah dan hanya bersumber dari buku paket saja. Tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi murid kelas 4. Bu Yesi merasa gelisah dan bingung karena masalah tersebut. Akhirnya, memutuskan untuk menemui rekan sejawatnya yaitu Bu Yutiani untuk melakukan coaching dalam mencari solusi permasalahan yang ia hadapi. Berikut coaching kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuti. Apa ya? Oh, waalaikumsalam. Bu Yesi. Ya, Bu. Silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Iya Bu. Iya. Dari mana aja Bu? Dari sekolah Bu, pulang sekolah kok pengen main tempat Bu Yuti. Sudah lama nggak main ke sini. Iya Ibu ini udah lama ya nggak pernah main ya. Iya, Biasanya Bu. sering. Biasanya sering, seminggu berapa kali ya Bu, ini udah. Bentar ya Bu ya, tunggu sebentar Iya ya. Bu, repot-repot mau kemana Bu ini. Bentar aja Bu. Dulu Bu, tehnya Bu. Iya Bu, repotin ini. Biar dingin dibuka dulu ya Bu. Tehnya berani ini Bu sendirian. Nggak ada temennya. Nggak apa-apa Bu, Iya. udah dikasih minum alhamdulillah. Ngomong-ngomong, tujuan Bu Yesi main ke rumah saya ada perlu apa ya Bu ya? Begini Bu, saya ini ya mau ada yang diomongin lah, mau curhat sini tuh Bu, mau curhat. Siapa tahu Bu Yuti bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya. Ibu nggak terganggu kan? Iya, kebetulan saya juga masih santai nih, baru pulang ajar Baru juga. sekolah, Iya, belum cepet ganti. Sama berarti Bu, berarti saya untung aja Ibu udah pulang. Iya. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya. Apakah Ibu Yuti bersedia mendengarkannya? Baiklah, kalau begitu coba ceritakan apa permasalahan Ibu. Sebenarnya dari kemarin Bu, saya ingin mencari teman untuk bercerita mengenai masalah yang saya hadapi dan bisa membantu memecahkan masalah ini. Emangnya ada masalah apa Bu? Sepertinya Ibu Yesi kelihatan sedih, bingung gitu. Coba ceritakan Jadi- apa masalahnya. Jadi begini Bu, belakangan ini murid saya itu selalu belajarnya tuh tidak konsen, di kelas tuh selalu ribut, tidak efektif lah Bu belajarnya itu Bu. Saya aja bingung Bu harus bagaimana saya ini Bu, supaya anak-anak murid saya itu ceria, senang dalam kelas, tidak bosan. Itu saya bingung Bu mau kayak mana. Gitu masalahnya.
apa yang membuat anak-anak ibu itu merasa bosen, terus tidak senang, tidak fokus, tidak mau merespon pelajaran yang ibu berikan gitu? Sebagian siswa dari mereka mengatakan belajarnya kurang menyenangkan, cara belajarnya seperti ini terus, dan tidak seru, hanya memakai metode itu-itu saja. Bosan katanya, karena saya mau menggunakan media lain juga masih kurang mampu, Bu. Oh, jadi itu permasalahan ibu. Masih kesulitan untuk menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran yang selama ini digunakan saja ya? Iya, Bu. Saya hanya menggunakan buku paket dalam pembelajaran. Ibu udah tahu apa yang termasuk media pembelajaran itu tuh apa saja gitu? Kalau setahu saya sih, Bu, yang termasuk dalam media pembelajaran itu menggunakan laptop, internet, atau video pembelajaran. Iya, apa yang ibu katakan itu benar. Seperti laptop, internet, video pembelajaran itu termasuk dalam media pembelajaran. Apakah ibu sudah pernah mencoba bukan pembelajaran di luar kelas? Belum, Bu. Selama ini saya hanya menggunakan buku paket itu saja, Bu. Nah, kalau begitu, ibu silakan mencoba untuk memanfaatkan lingkungan belajar sebagai media pembelajaran di luar kelas. Dan juga jangan lupa untuk melibatkan anak kita sebagai media pembelajaran langsung gitu. Selama ini saya belum pernah memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa yang akan ibu lakukan supaya dalam kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik dan menyenangkan untuk anak, sehingga anak-anak dapat merespon lebih baik lagi. Besok saat pembelajaran saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolahan, Bu, sebagai media pembelajaran, dan anak-anak akan saya libatkan langsung dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, ide bagus itu, Bu. Bagus sekali kan itu. Terima kasih, Bu. Selain itu, apakah ada hal-hal yang akan ibu lakukan? Ada, Bu. Selama kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, ada kemungkinan nanti saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Misalnya pada materi tentang tumbuhan. Bagaimana menurut Ibu? Bagus sekali Asi. Nah, jadi kalau begitu silakan ibu mencoba memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, dan silakan anak-anak itu dilibatkan langsung dalam pembelajaran tersebut. Saya yakin apa yang akan ibu lakukan itu akan lebih menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak didik kita akan sangat antusias dalam menerapkan pembelajarannya, ya kan? Iya, Bu. Lalu apa rencana ibu untuk kedepannya? Saya akan selalu berusaha melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu, dan membuat murid merasa senang dan bahagia dalam pembelajaran di kelas, supaya mereka itu tidak terlalu bosan, Bu. Tidak bosan ya anak-anak itu. Saya sangat sedih, Bu, kalau melihat anak-anak itu merasa bosan. Sama aja Bu, saya juga begitu. Kalau murid saya merasa bosan, saya ajak dia bermain, ajak keluar biar dia tidak bosan. Terus kadang-kadang juga saya lakukan itu Bu, ice breaking. Oh, iya ya, Bu ya. Besok boleh saya coba juga akan melakukan ice breaking ya, Bu. Kalau misalnya ice breaking kita belum paham, kita Iya. nggak tahu teknik-tekniknya, kita bisa lihat di YouTube Iya, cara-caranya untuk anak SD, untuk anak kelas rendah, apa kelas tinggi gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, Bu ya, metode kita belajar itu, Bu ya. Iya. Alat peraganya itu nggak hanya itu-itu saja sebenarnya. Nah,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan mempersiapkan diri saya dalam pembelajaran untuk menggunakan media pembelajaran yang efektif dan relevan dengan materi yang saya ajarkan, Bu, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid-murid akan merasa senang dan bahagia serta tidak bosan. Nah, bagus itu Bu, bagus sekali. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Dengan metode pembelajaran yang Ibu lakukan akan memudahkan siswa kita untuk menerima pembelajaran, dan murid-murid Ibu akan lebih antusias dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Yesi setelah menceritakan permasalahan itu pada saya? Perasaan saya sekarang sudah lega, Bu. Terus terang kemarin pikiran saya tidak tenang, Bu. Membuat pekerjaan saya juga banyak yang tertunda karena memikirkan itu semua, Bu. Saya paham. Saya Saya bisa juga merasakan hal itu, Bu. Kalau kita punya masalah belum terselesaikan, pasti pikiran kita itu tidak tenang, Bu. Iya, Tidak Bu. nyaman. Mau ngerjain ini salah, mau ngerjain itu bingung gitu. Iya, saya merasa jadi guru tuh gagal loh, Bu, kalau melihat anak saya itu merasa bosan seperti itu, tidak ceria. Jadi kepikiran, Bu, saya. Iya. Oke, kalau begitu selamat mencoba. Tetap semangat ya, Bu, dalam mencoba, pasti akan berhasil. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktu dan solusinya. Jadi saya sekarang udah merasa agak lega, bisa curhat sama Ibu, membagi masalah dengan Ibu. Jadi perasaan saya sekarang agak lega, Bu. Kalau kita punya masalah, memang terkadang kita tuh hambar ya, Bu, ya, mau ngerjain ini susah, mau ngerjain ini kepikiran gitu. Tapi kalau solusi itu sudah teratasi, otomatis kita bisa tenang lagi ya, Bu, ya. Nanti saya akan coba mempraktekkan semua materi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Insya Allah nanti saya akan mencobanya, Bu. Saya merasa selama ini tuh menjadi guru itu gagal, Bu. Kalau melihat anak saya itu kurang nyaman, kurang gembira, bosan, saya tuh sedih, Bu, rasanya. Seperti itu. Kalau siswa kita sendiri itu merasa nggak nyaman dengan kita belajar, nggak tenang, pasti kita juga kan cara menyampaikan belajar itu tuh agak gimana ya, Bu, ya, kita merasa bersalah ya, Bu, ya. Iya, Bu. Monggo, Bu, diminum dulu, Bu, tehnya, Bu. Iya, Bu. Repot-repot. Udah dingin itu kayaknya. Iya, udah dingin. Saking lamanya kita curhat ya. Repotin, Bu Yuti. Nggak apa-apa. Terus setelah dari sini Ibu akan langsung pulang atau mau mampir kemana dulu? Mau langsung pulang, Bu, udah siang, nanti anaknya nungguin di rumah. Ini udah siang juga, Bu. Mungkin Ibu mau istirahat. Ini udah minta maaf banget ya, Bu, udah mengganggu waktu luang Ibu untuk istirahat ini. Sama-sama. Lain kali nanti saya insya Allah mampir lagi ke rumah Ibu. Ya, waktu peluang rumah tersedia untuk Ibu. Terima kasih, Bu Yuti. Sama-sama, Bu. Ibu juga kalau ada waktu main ke rumah saya, Bu. Iya, nanti suatu saat pasti aku main ke rumah Ibu. Ya, makasih juga, Bu Yuti. Sama-sama. Kalau begitu saya mohon pamit ya, Bu, ya. Iya, Bu, iya. Ini udah ngerepotin. Makasih ya, Bu. Iya, hati-hati ya, Bu. Iya. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak dan cuci tangan memakai sabun.